Selamat malam semuanya. Selamat sore ya di sini di area. Selamat datang kembali ke acara Iman yang Berpikir. Ini sesi yang kelima dari yang ke-8, satu seri bersama Romo Hartono Budi. Jadi hari ini seriesnya itu tentang Tuhan melawan manusia. Apa yang bisa menjelaskan kelahiran ateisme, dan khususnya hari ini Romo akan membahas tentang sekularisme dan ateisme. Dan bagian pertama, jadi minggu depan ada bagian keduanya. Jadi ditunggu minggu depan. Jadi sebelum kita mulai sesi malam sore hari ini, kita mulai dengan lagu, terus disambung dengan doa dari Romo. Ya, minta tolong ya Citia lagunya, makasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih bisa berkumpul kembali di hari Minggu sore ini. Kami bersyukur untuk semua rahmat-Mu yang boleh kami alami, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami juga bersyukur terlebih untuk rahmat kesehatan jasmani rohani yang sungguh memudahkan kami untuk memuji Engkau, mengasihi sesama, dan maju bersama. Kami mempersembahkan hari ini, khususnya 1 jam ke depan ini, supaya menjadi saat untuk saling meneguhkan dan menerangi pikiran dan budi kami untuk lebih mengerti tentang iman, tentang kasih-Mu. Kami aturkan doa ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, saya ingin memberi pengantar sedikit sebelum kita melihat video yang saya persiapkan. Pengantar kali ini tentang gereja, katakanlah buah dari Konsili Vatikan yang kedua, pertemuan para uskup sedunia tahun 1962 sampai 65. Dan kita hidup di dalam semangat, katakanlah dalam terang kebijaksanaan hasil pertemuan gereja universal itu, ya, sebuah pertemuan yang dikatakan paling besar sampai sekarang. Seorang sejarawan, John O'Malley, mengatakan belum ada pertemuan paling lebih besar. Ya, nanti tentang detailnya, tentang siapa yang hadir, jumlahnya segala bisa kita bicarakan lain waktu. Tetapi begitu banyak, dan itu saat pers, media sosial mulai, sehingga semakin banyak orang bisa mengikutinya, sampai dikatakan yang dibicarakan di dalam rapat gereja Katolik itu
menjadi pembicaraan di meja makan. Dan itu pertama kali terjadi, kita bayangkan, karena media massa. Sebelumnya ya itu urusan gereja Katolik, silahkan rapat, itu urusanmu di rumahmu sendiri, tidak ada yang bisa mengikuti karena tidak ada berita. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya yang paling besar, ini sudah saya sebutkan di sana-sini, itu Paus Yohanes yang ke-23 itu mengajak supaya gereja itu tidak menjadi museum. Memang indah, berarti, bernilai, tetapi relevansinya hanya di masa lalu. Seperti kalau kita ke museum, itu di situ banyak museum yang sangat berharga, di Bay Area dan seterusnya. Nah, gereja mau membuka diri, ya, yang itu kata Italinya aggiornamento, artinya bringing up to date, bring the church up to date. Nah, up to date itu bukan soal mengikuti perkembangan zaman saja, tapi maksudnya untuk membaca tanda-tanda zaman. Manusia sekarang sedang bergerak, mau kemana? Ya, nah gereja mau ikut berziarah bersama. Nah, yang kedua adalah itu kembali kepada sumber-sumber aslinya, terutama Injil. Terutama Injil yang dihidupi para, katakanlah, pemikir-pemikir awal gereja. Nah, latar belakangnya sebelum itu gereja di zaman yang disebut skolastik itu sangat intelektualistik dan di lingkungan yang sangat terbatas, katakanlah gereja itu sendiri saja. Gereja malah sepertinya kalau dengan dunia itu condong mencurigai. Nah, yang terakhir itu pengalaman di dunia sendiri. Kalau orang kembali kepada Injil, seperti hari-hari ini kita membaca itu, bagaimana kalau Injil, kalau Yesus, orang tahu Yesus ada gitu, orang langsung datang. Dan kalau orang langsung datang, bertemu dengan Yesus, membawa aneka macam cerita kehidupannya, termasuk membawa orang-orang sakit, yang perlu ini, perlu itu, supaya dijamah oleh Yesus, disembuhkan. Nah, perjumpaan itu, pertemuan itu menjadi dimungkinkan karena gereja membuka diri dan memahami diri sebagai bagian dari dunia. Dan dunia yang berjuang, tidak hanya dunia yang katakanlah yang tidak bergerak, Tidak hanya seperti sebelumnya dipikir dunia itu sumber kejahatan saja, dunia itu sumber kegelapan, di mana kekuatan-kekuatan jahat itu merajalela. Nah, gereja dengan hati besar mau ikut hadir di dunia bersama orang-orang dan perjuangannya. Maka marilah kita sekarang mendengarkan video klip ini. Saya nanti mengajak kita untuk berefleksi bersama juga dari pengalaman kita hidup di dunia, dan di mana kita berada. Baik, marilah kita mendengarkan video sekitar 10 menit sekian detik. Terima kasih. Saudari-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Iman yang Berpikir. Marilah kita mendiskusikan sekarang tentang sekularisme dan ateisme. Pertama-tama, sekularisme, akar katanya sekulum, berarti zaman atau bisa juga dunia. Sistem berpikir sekularisme yang fokusnya adalah dunia atau masyarakat saat ini, diperlawankan dengan segala macam hal yang supernatural atau yang ilahi. Maka di situ kita juga sudah bisa mendeteksi akar-akar ateistiknya. Tetapi tidak tertutup, ya. Seorang pemikir namanya Graham Smith
mengatakan kalau mau mempelajari sekularisme yang mendalam, justru sampai ke akarnya, yaitu malah Kristianitas. Sekularisme justru lahir dari Kristianitas. Nanti kita akan membicarakan kaitannya dengan inkarnasi, dengan humanisme Kristiani, dan seterusnya. Tapi sekarang kita memfokuskan diri pada sekularisme yang berarti fokusnya adalah pemisahan antara agama dengan negara. Sudah sejak abad 17, 18, Voltaire, kita pernah menyebut itu, mengatakan perlunya pemisahan agama dengan negara. Di Amerika, abad 18, Thomas Jefferson justru juga menegaskan di dalam konstitusi pemisahan agama dengan negara, walaupun sebetulnya itu ditentang oleh kaum katakanlah agamawan. Nah, pentingnya adalah tentang sekularisme itu adalah dilihat sebagai cara yang paling baik untuk mencapai yang disebut civic harmony, kehidupan sosial yang harmonis, dan akan akhirnya melindungi kebebasan beragama. Saudari-saudara sekalian, munculnya sekularisme pertama-tama disebut adalah konsekuensi reformasi. Kita ingat Martin Luther yang hidup dari tahun 1483 sampai 1546, yang kemudian mendorong munculnya gerakan reformasi. Ya. Nah, gerakan reformasi melawan akhirnya hegemoni politis gereja Katolik. Nah, di situ dibayang-bayangi juga dengan aneka pengalaman peperangan agama, ya, yang kemudian tentu saja menunjuk bahwa pemimpin-pemimpin negara dengan agama sangat dekat atau bahkan agamawan sendiri. Itu. Yang disebut yang lain adalah justru revolusi Amerika abad 18 dengan revolusi Prancis abad 18, kurang lebih bersinggungan waktunya. Nah, yang menarik, kedua revolusi itu, yang Prancis itu sangat anti-klerikal, dan yang Amerika juga kalau dengan imam Katolik itu jelas sekali melawan. Nah, saudari-saudara sekalian, hal-hal demikian berkembang ya menjadi cita-cita yang disebut sekular, masyarakat sekular, secular society. Nah, cita-cita ini membidik pada pemisahan lembaga agama dengan lembaga-lembaga negara. Tujuannya kita ingat tadi itu, civic harmony. Secular society memberi ruang yang luas pada kebebasan hati nurani. Nah, kebebasan hati nurani itu diperlukan untuk tata sosial, tata publik, ruang publik kebersamaan kita. Lalu juga untuk menghargai hak-hak asasi orang lain. Nah, di situ sebetulnya termasuk kalau orang mau beragama tetap beriman, ya. Lalu secular society mau memastikan tidak adanya diskriminasi oleh negara berdasarkan kepercayaan agama, dan seterusnya. Jadi sebetulnya cita-cita secular society atau masyarakat sekular itu bisa kita pahami, ya. Nah, menariknya saudari-saudara sekalian, kadang-kadang dikatakan itu sekularisme itu adalah gerakan dari orang barat atau gerakan barat. Atau kita yang kaum agamawan kadang-kadang alergi. Sekularisme berarti segala macam anti agama. Ada betulnya, tetapi ada salahnya juga. Nah, menarik dikatakan Amerika dan Prancis itu seperti tadi toh,
Memang bisa kalau dijelaskan lalu oh ya memang asalnya dari barat. Tapi sebetulnya tidak begitu. Dicatat pula Turki misalnya tahun 1937 sudah menyatakan dirinya sebagai republik sekular. Ya. Lalu India demikian juga di abad 20. Jadi ini adalah keprihatinan global belajar dari pengalaman dan terlebih pengalaman yang tidak baik, ya, pengalaman hidup bersama. Nah, di situ tidak baik dalam arti kaum agamawan yang hidup bersama tetapi juga tidak bisa katakanlah menghindarkan diri dari peperangan, ya, atau konflik atau memperhatikan kepentingan-kepentingan kelompok saja atau agamanya saja. Nah, hal ini bisa menjadi keprihatinan bersama bagaimana dinamika politik, agama, dan kebebasan bisa harmonis. Bagaimana kehidupan bersama bisa harmonis dan menghargai aneka macam kenyataan, pluralitas juga di dalam hal kepercayaannya. Ya, saudari-saudara sekalian, di sini sekarang keprihatinannya justru seperti berbalikan. Fenomena akhir-akhir ini kita sudah pernah menyebut kembalinya agama, kuatnya agama, tentang kaum fundamentalis, yaitu mereka yang katakanlah berpikir pokoknya agama akan menyelamatkan semuanya, ya. Agama menyelesaikan segala macam soal. Kadang-kadang malah mereka terlalu berani menyebut Tuhan akan menyelesaikan semua masalah. Nah, soalnya bukan itu, tetapi kita yang beriman, kita yang beragama, kita yang bertuhan itu, ya, yang kadang-kadang sempit pikirannya, kurang bijaksana atau butuh tumbuh, ujung-ujungnya kita tidak bisa saling membantu secara katakanlah bisa merangkul semua kenyataan yang perbedaannya kadang-kadang tajam sekali. Maka keprihatinan yang paling akhir adalah yang disebut secularism under attack. Nah, hal ini yang mesti diperhatikan bagi kita sekalian. Sekarang yang mendiskusikan hal ini, apakah kita kaum agamawan mau ikut-ikut menyerang begitu saja ateisme, yaitu atau sekularisme. Kalau ada kepentingan-kepentingan bersama yang harus dilindungi. Yang terakhir juga dalam Injil Markus bab 12 ayat 17. Yesus sendiri mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, marilah kita memikirkan hal itu, bagaimana hidup bijaksana sedemikian rupa sehingga bisa menerima aneka macam katakanlah manusia, pemikirannya, kemajuannya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan bersama. Nah, nanti berikutnya kita akan bicara tentang sekularisme dengan humanisme, ya, bagaimana kita yang memperjuangkan bersama kehidupan katakanlah harmoni di dalam kehidupan bersama, tidak hanya dalam gereja, kita ingin menyumbang, yaitu bagaimana caranya kehidupan bersama akan maju, bahagia. Nah, bukankah itu keselamatan yang Yesus sendiri mencita-citakan? Baiklah, kita lanjutkan dalam kesempatan berikut. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Jadi sebelum Prima buka untuk mungkin sharing atau pertanyaan, Citia bisa bantu untuk project present pengumuman. Ya, makasih.
Untuk sumbangan kasih bisa dibuat melalui cek payable to WKICU dan dikirim melalui pos ke Marcella Raharjo 34746 Klondike Drive, Union City, ataupun bisa dibuat secara elektronik melalui Zelle, dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org. Itu alamatnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa di take note juga. Dan untuk sumbangan ini bisa diberi catatan IIB. Kemudian untuk bagian kedua dari bahasan tentang sekularisme dan ateisme itu minggu depan jam 5 sore juga, sama jam 8 malam di East Coast atau jam 8 pagi di Indonesia hari Seninnya. Kemudian untuk Ignition Spiritual Exercise, ini untuk musim dingin semi, jadi ada 8 sesi dari Februari sampai April bersama Romo Mutiara Andalas, membahas tentang salib yang mengubah makna penderitaan. Latihan rohani ini berdasarkan dengan Injil Yohanes akan diadakan setiap hari Jumat, bukannya hari Kamis seperti yang biasanya. Jadi ini hari Jumat mulai tanggal 25 Februari sampai 15 April. Jamnya sama, jam 8 malam Pacific Time, tapi jam 11 malam di East Coast, dan Indonesianya hari Sabtu jam 11 pagi WIB. Terima kasih. Oke. Jadi ini bakalan menjadi bagian yang sangat menarik, makanya sampai dibuat dua bagian rasanya. Jadi Prima ingin memulai bahasan, atau mungkin kalau ada para teman-teman peserta yang ingin membagikan pendapat atau pengalaman mengenai sekularisme dan pengalaman hidup di Amerika ini, will very much appreciated. Jadi yang pertama ini Prima ingin tanyakan bahwa Romo juga mengatakan di awal akar sekularisme itu sebenarnya Kristianitas sendiri gitu kan. Dan sebenarnya yang dikatakan pentingnya sekularisme itu adalah untuk mencapai kerukunan kewarganegaraan, civic harmony. Nah, sedangkan saya ini tadi sempat mikir-mikir juga gitu, membayangkan kemarin tentang ajaran gereja juga gitu kan, bagaimana gereja harus menanggapi ini semua. Ajaran agama yang terpenting adalah kasih, seperti itu kan, on top of other ajaran yang penting juga, dan juga memikirkan tentang specifically ajaran yang minggu lalu tentang revolusi gitu kan. Kadang orang-orang yang seperti Dr. Martin Luther itu juga mengatakan nggak, karena revolusi itu is needed kan in this setting gitu untuk hegemoni gereja Katolik. Mungkin Romo bisa cerita sedikit mengenai akar sekularisme ini dan bagaimana gereja menanggapi, dan bagaimana kita harus paling nggak untuk menghargai keputusan itu atau kejadian yang sedang terjadi. Baik, terima kasih Prima. Ya, kita memulai dengan akar, katakanlah Kristianitasnya dulu. Kita memikirkan kembali tentang inkarnasi. Ya. Kita baru saja 2 bulan yang lalu kan merayakan Natal itu. Itu sebetulnya tidak mudah difahami. Kebijaksanaan Tuhan, mengapa Tuhan menjadi manusia. Nah, dulu pernah ada seorang teolog yang lama sekali diikuti pendapatnya, menjawab mengapa Tuhan Yesus, yaitu Tuhan menjadi manusia itu. Tetapi pendekatannya agak negatif, karena manusia keterlaluan, dosanya itu terlalu besar, tidak mungkin ada yang bisa mengampuni, menebus, kecuali kalau Allah sendiri. Maka Allah menjadi manusia. Begitu. Nah, tetapi lalu sesudah beberapa abad dipikir ulang itu. Gereja juga mikir ulang, kok suram sekali ya, penuh kegagalan, penuh kegelapan.
Nah, bukankah itu juga tidak sepenuhnya pengalaman kita? Walaupun sebagian kita juga mengalami, kok kita itu juga punya titik-titik gelapnya, kegagalannya kan. Tetapi kan tidak hanya itu. Nah, sementara itu tentu saja di sebaliknya adalah perkembangan sejarah, ya. Dan kita sudah menyebut di sana sini penghargaan terhadap manusia. Manusia menemukan dirinya sebagai yang berharga. Nah, ini juga jangan dilupakan juga melalui doa-doa, renungan-renungan, bacaan kitab suci, mazmur-mazmur. Ya, lagu tema kita itu sebetulnya kan terkait erat dengan Mazmur 8. Siapakah manusia ini? Kok engkau mencintai aku dan mengangkat aku sebagai manusia seperti lebih daripada malaikat. Nah, ada kesadaran mendalam sekali tentang harga manusia, arti menjadi manusia itu, terutama di hadapan Allah. Ya, tentu saja di tangan Allah di dalam doa itu kita menjadi super berharga. Nah, sebetulnya itu sambung dengan katakanlah teologi inkarnasi. Kalau kita renung-renungkan itu, mengapa Tuhan menjadi manusia? Ya. Lalu manusia menemukan diri makin lagi diteguhkan itu. Kiranya karena sungguh manusia itu punya harga yang sangat mendalam. Dan bukankah manusia itu yang sebetulnya bisa menjadi sumber keselamatan? Hati-hati, saya tidak mempromosikan kita mengganti Yesus Kristus ya. Tetapi sebetulnya kita itu punya potensi, manusia itu punya potensi yang luar biasa. Saya tidak bicara tentang orang yang super pinter, super suci, ya, dan super-super yang lain ya. Tetapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sangat peka, sensitif ya, orang yang hidup sehari-hari bisa menunjukkan arah tentang yang luar biasa, tidak hanya jalan kepada Tuhan, tetapi keagungan manusia. Di masa pandemi ini kita punya banyak pahlawan. Ya, ini sudah 2 tahun lebih kita melihat ada orang perawat-perawat sederhana yang mati memberikan hidupnya, sampai mati melayani yang lain. Luar biasa manusia. Nah, ini katakanlah sisi ini kemudian lebih diterima, dilihat lagi. Nah, dalam terang teologi inkarnasi, Yesus yang Allah yang menjadi manusia itu, katakanlah sangat meneguhkan kita. Bukan untuk menjadi sombong, tetapi kok Tuhan memilih menjadi manusia. Mungkin kalau kita punya pertanyaan nakal, mengapa tidak Tuhan berubah menjadi matahari, misalnya gitu. Ya, yang bukan non manusia. Mengapa tidak Tuhan menjadi dinosaurus yang kuat sekali? Yo, kita bisa berabstraksi, tetapi iman kita itu kembali Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, mudah-mudahan itu sedikit banyak memberi dasar itu mengapa manusia yang hidup di dalam sejarah loh, ini bukan manusia yang abadi ya. Kita bicara ya manusia itu yang hidup dalam sejarah. Seperti mami saya sudah meninggal, tapi penting sekali hidupnya. Tidak bisa membayangkan saya tanpa mami saya. Papi saya itu juga manusia yang berharga walaupun sangat terbatas. Sudah meninggal, tetapi tidak bisa membayangkan, yaitu saya masih bisa melanjutkan di sana sini. Katakanlah kehidupan manusia seperti ayah saya yang sekarang dilanjutkan. Mungkin itu dulu ya dasar katakanlah teologis dan
sana sini tentang arti manusia. Iya, makasih Romo. Itu kayaknya kalau saya bisa menjadikan satu poin itu, saya merasa pentingnya juga pengetahuan teologis gitu kan mengenai Yesus sendiri gitu. Tapi itu will be tied back again to personal experience gitu kan, bersama orang-orang yang kita hadapi tiap hari. Kita ingin belajar untuk menjadi lebih bijaksana kan. Seperti apa yang tadi Romo katakan di awal-awal sekali pengantarnya tentang Paus Yohanes yang 23 tentang pengalaman individual kan, bagaimana kembali ke Injil. Ya, kemudian jadi saya mulai dengan percakapan itu dulu. Kalau ada peserta yang ingin memberikan share pengalaman tentang sekularisme, especially di Amerika ini, gitu, mungkin bisa angkat tangan, atau mungkin kalau lebih comfortable dengan mengetik, boleh. Oh, ada Ijan. Iya, silakan Jan. Oh, terus ada Ijan, terus ada Tante Jena habis itu. Asik. Iya, bisa dengar nggak? Bisa. Iya, jelas sekali. Iya, tapi aku mau nanggepin tentang tadi, kan Romo quote Markus 12 yang tentang memberikan pajak pada kaisar itu kan ya, di rekamannya. Cuman sebenarnya kalau if you look at it, I mean, sekarang ini kan diartikan bahwa ini basically perikop ini bilang bahwa kita harus tunduk nurut pada our government gitu kan. Tapi if you look at it in their context, right? No, nggak ada orang Yahudi yang mau bayar pajak ke pemerintah Roma, isn't it right? Jadi I think the better way to look at it in their own context is that Jesus himself he believes that the end of the world is coming soon. Markus 9 ayat 1, Markus 13 ayat 31. Right? Given that, jadi dia berasa ya udah lu tetap keep doing what you're doing now. Nothing that you can do can change the world right now. So ya udah terus aja keep paying, bentar lagi this torment is over gitu. But so yeah, what do you think about that? Ya. Apakah kita bisa mendengar dari Jena dulu? Seandainya mungkin ada kaitannya. Iya, silakan. Lalu ada tambahan satu lagi. Kalau dari Om Susilo. Ya. Jadi Tante Jena, habis itu Om Susilo. Om Susilo ya. Halo Romo, saya sih kayaknya nggak berkaitan dengan Ivan, tapi ini cuma saya mau share aja. Hari ini tadi di gereja saya, Februari itu di Amerika itu kayak memperingati Black Month, jadi Black History Month. Saat ini, maksudnya baru kali ini, pastor saya tuh Robert Rin, dia ngasih flyer cerita tentang Black History Saint, dan saya ini jadi agak pertama ya surprise juga ya, memang ada tapi saya nggak pernah benar-benar baca ceritanya. Ada dua yang benar-benar menarik yang saya baca. Yang pertama itu Saint Charles Lwanga. Dia Ugandan yang dia convert to Catholic Church. Ini mungkin related dengan sekularisme yang Romo bilang, dan juga diskriminasi. Karena pada zaman dia hidup itu benar-benar rasialnya itu keras sekali, sampai sekarang pun masih. Jadi yang di sini diceritain ini dia martyr, dan dia sekarang sebagai patron dari African Catholic Youth Action. Dia di torture karena dia against ini Bagandan ruler Mwanga itu protected homoseksual. Jadi homoseksual demand pada saat itu masih tahun lagi 1800-an. Jadi saya benar-benar wah hebat juga, memang benar gitu dia commit, dia juga diakuin sama Anglican Church sebagai saint juga. Jadi ini benar-benar saya
ini sekali ya sama dia ya. Nah yang kedua itu dia udah jadi saint juga, Saint Josephine Bakhita. Dia tuh umur 7-8 tahun tuh dikidnap, terus dijadiin slave juga. Terus dia waktu lagi itu terakhir dia adopt, jadi slave sama orang Italian. Dia dibawa ke Italia. Di sana dia dinamain Bakhita, itu katanya means-nya fortunate. Nah, dia di situ diajarin bahasa Inggris kalau nggak salah, karena dia jadi neninya sama ini. Nah, terus di Italia itu law-nya nggak boleh ada slave. Jadi waktu lagi dia mau balik lagi ke Sudan, dia ke court. Akhirnya dia dibebasin dan dia masuk ke sebagai nun. Tapi yang saya benar-benar salut sama dia dan juga dia jadi patron saint human trafficking. Dia bilang begini, if I were to meet the slave trader who tortured me, katanya, dia bakalan kneel. Karena maksudnya he said that if that did not happen, I would not be a Christian and a religious today. Jadi dia memaafkan orang-orang yang torture dia. Itu benar-benar yang saya bikin dua scene yang saya lihat ini bagus sekali. Itu aja sih, semua mau sharing itu aja. Terima kasih Jena. Bisa dengar satu lagi Iya, Om Susilo. Om Susilo, ya. Makasih Tante Jena. Silakan Om Susilo. Ya Romo, kita kalau lihat dalam sejarah itu mengenai pemisahan negara dengan agama, itu paling jelas itu mungkin menurut saya nih itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Karena biasa umumnya pengangkatan raja-raja atau kaisar itu selalu crown-nya itu ditaruh oleh Pope atau pejabat tinggi gereja. Tapi Napoleon Bonaparte satu-satunya pada saat si Pope itu atau petinggi gereja mau menaruh crown-nya di atas, dia ambil sendiri, dia pasang sendiri. Nah, saat itu benar-benar peristiwa itu menunjukkan bahwa dia ingin memisahkan antara kekuasaan gereja dengan negara. Nah, setelah itu perkembangan sekularisme bergerak sejak Revolusi Perancis dengan segala turunannya lah. Tetapi saya lihat ini nggak hilang, Romo. Dia sekularisme ini, yang disebut sekularisme ini atau pemisahan agama ini, agama tuh terus terang nggak nyerah lah, begitulah kasarnya gitu. Walaupun dia saat ini dia sudah sekularisme, tapi agama itu selalu cari jalan keluar. Jalan keluarnya dengan cara yang lebih halus. Contohnya, pada saat sekarang, kalau kita lihat di Amerika atau di Indonesia, pada saat pemilu legislatif atau DPR, MPR atau presiden, itu para legislatif itu, orang-orang yang mau dipilih itu menggunakan agama sebagai tunggangan. Jadi dulu agama ada sebagai institusi yang diwakili oleh Pope yang menentukan petinggi-petinggi negara. Sekarang mereka cari jalur lain dengan hasrat kekuasaannya dengan menunggangi agama. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika pada waktu Trump sama si Biden, itu jelas terlihat. Kayak Trump misalnya berdiri di depan gereja, atau si Biden saya nggak tahu lah. Pokoknya sentimen agama itu digunakan baik oleh kaum Republikan atau Demokrat, terlebih oleh kaum Republikan. Demikian juga di Indonesia, kalau kita lihat menurut politik dewasa ini, mereka menunggangi agama, terutama rakyat-rakyat yang pada saat itu terus terang aja belum ada suatu kesadaran politik yang nyata, masih kasarnya masih bodoh lah begitu. Nah, itu sentimen agama ini digunakan untuk menunggangi. Jadi sekarang saya lihat ada pergeseran gitu, Romo. Itu aja, Romo, pendapat Romo. Bagaimana? Iya, ternyata ketiganya lain-lain semua. Iya, jadi silakan Bagus, Romo. bagus. Iya, menarik ya. Jadi pluralisme katanya Romo tadi. Nah, saya tetapi juga
untuk kita saya kira lebih kaya mendengar keprihatinan lebih banyak. Saya akan jawab sedikit-sedikit ya, lalu silakan melanjutkan. Saya akan mulai dengan pertanyaan tentang itu Black Month itu. Maksudnya keprihatinan bahwa bulan ini memperhatikan kaum kulit hitam, ya. Nggak tahu sebutan yang lebih terhormat apa, ya. Tetapi lalu dua contoh itu menarik sekali. Yang Santa Bagita itu saya juga ketika nenek saya sakit keras, saya dengar Santa Bagita itu juga menjadi pelindung orang yang sakit terminal. Bukan keras sebetulnya, tapi sakit sepuh yang mendekati meninggal gitu loh. Lalu saya minta ayah saya untuk berdoa lalu saya juga ikut berdoa dengan perantaraan Santa Bagita itu. Dan itu lancar sekali, dan nenek meninggal pada waktunya bagus sekali, ya. Saya tidak pernah lupa itu dan berterima kasih pada Santa Bagita itu. Tapi tadi yang digarisbawahi itu Santa Bagita itu menemukan Kristianitas itu sungguh berarti, ya. Pengalamannya sebagai budak, dia itu saking diperbudak terlalu lama dan terlalu kecil, sejak kecil itu dia itu tidak tahu namanya. Kalau ditanya namanya itu siapa? Jadi bukan itu nama lahir sejauh saya tahu, Bagita itu tidak. Tetapi itu ada pengalaman begitu, dan sekarang pengalaman kaum migran itu pengungsi-pengungsi itu ya, itu sangat ya mencerminkan pengalaman yang dialami Santa Bagita. Ini terakhir, saya kira hari-hari ini akan diresmikan monumen baru tentang itu migrants itu. Lalu di situ Santa Bagita berdiri di belakangnya, seperti menjadi pelindungnya macam itu. Ya. Lalu juga Charles Lwanga disebut tadi, itu juga bagaimana ya pengalaman kita sudah tidak bisa tanya lagi kecuali kita mempelajari itu. Mengapa Kristianitas, iman Kristiani itu untuk santo-santa kita itu tadi sungguh berarti. Nah, kita mohon bersama melalui pembicaraan, sharing, melalui olah diri, olah pikiran, olah iman kita menemukan kembali dan bisa taste lagi itu keberhargaannya, ya. Nah, saya mau menyambung dengan tadi pertanyaan Ivan Aijan itu sebetulnya tadi mengingatkan kita akan hermeneutik, ya, interpretasi kitab suci yang kaya sekali, ya. Salah satu pendekatan historis tadi Aijan mengangkat kemungkinan karena itu berkaitan dengan the second coming of Christ, ya. Saya mau mengatakannya sebetulnya tidak harus itu Yesus sendiri yang mengatakan begitu, ya. Tetapi komunitas awal yang sangat yakin, seperti Santo Paulus kelihatan sekali second coming itu immediate. Tetapi ternyata sampai sekarang tidak ada second coming, belum gitu. Tetapi untuk jemaat perdana seperti mendengar janji Yesus itu sangat berarti. Maka sudah kita lalui saja hidup ini yang tidak ideal, masih di bawah pemerintahan Romawi, atau apapun yang diminta kita berikan saja, itu daripada kita konflik terus lalu kita dipukulin terus. Nah, tetapi kita mau mencari interpretasi juga yang lain, itu kiranya apa yang sebetulnya menjadi keprihatinan Yesus itu kurang lebih apa. Nah, kalau kita mau cari keprihatinan Yesus, itu kita menempatkan salah satu pendekatannya, menempatkan teks itu di dalam keseluruhan kitab suci, ya.
Maaf tadi saya memberi contoh di dalam tadi video klip itu seperti mencomot saja. Tetapi lalu memang saya ingin mengajak kita memikirkannya bersama. Ya, itu nanti bisa dipercakapkan lagi. Nah, pertanyaan terakhir, keprihatinan Om Susilo itu saya kira ini menjadi fokus dari pembicaraan kita. Bagaimana kita itu mengalami tentang agama dengan negara itu, pemisahan atau kita bergandengan atau dialog atau bagaimana? Nah, pengalaman sebagai orang Indonesia, pengalaman sebagai orang Amerika, ya, nah itu bagaimana? Tadi Pak Susilo Om Susilo memberi catatan kritis. Apakah tidak yang terjadi lebih banyak memanipulasi agama? Bulan Mei ini di Filipina ini bulan pemilu. Wah, itu surat kabar di sini tuh membicarakan tentang sejauh mana gereja boleh terlibat. Lalu yang paling jauh sejauh mana gereja boleh endorse certain candidate. Gitu. Nah itu tetapi di negara yang sangat Katolik ini kadang-kadang saya yang datang dari Indonesia yang Katoliknya minoritas itu banyak yang sepertinya keterlaluan, yang sepertinya terlalu campur tangan gitu. Ya tetapi bagaimana mau tidak campur tangan kalau mayoritasnya begitu. Tetapi keprihatinan saya misalnya itu, campur tangan lebih memperjuangkan kaum muslim di sini. Yaitu kaum muslim di Filipina itu saya kira sangat sakit hati. Mereka itu juga membuat klaim historis bahwa muslim itu sudah ada sebelum Kristianitas. Tetapi itu semua kita tutup telinga, tidak mau melihat, tidak mau menghargai pendapat yang juga bisa dipertahankan secara intelektual, studi historis toh. Karena mereka minoritas. Maka mereka angkat senjata, termasuk kaum komunis di sini. Ya, bagi saya legitimasi kaum komunis di sini adalah sepertinya yang itu masyarakat miskin, ya toh, itu terus ya ini mayoritas ya 80% itu Kristen Katolik katakanlah demikian. Tetapi tidak kurang orang miskinnya. Terutama yang di sini disebutnya province. Provinsi itu maksudnya kalau di Indonesia itu orang yang udik itu. Ya, orang udik, orang luar Jakarta itu maaf kalau mau sedikit menyinggung orang Jakarta tuh. Kadang-kadang orang Jakarta itu mengatakannya itu orang Jawa, lupa bahwa Jakarta itu di Jawa. Ya. Tapi konotasinya sepertinya itu sangat sentralistis, sangat lalu kurang memperhatikan yang di pinggiran-pinggiran di luar itu. Maka kaum komunis di sini juga angkat senjata. Nah, apakah tidak ada cara bernegara yang lain yang bisa berdialog, bisa mendengarkan? Mengapa kamu kok sampai angkat senjata? Kalau angkat senjata kan lalu ada korban senjatanya. Nah begitu ya bagaimana lalu yang mayoritas tidak serta-merta menggilas yang minoritas. Nah yang di Indonesia kita juga menjerit begitu. Karena sebagai minoritas seakan-akan yaitu kita tidak didengar. Nah yang di Amerika mungkin yang orang Katolik, apakah kalian juga sedikit banyak tidak punya sindrom minority syndrome itu, ya toh. Walaupun sekarang presidennya Katolik lagi. Mungkin itu ya tambahan. Silakan kalau ini ada Iwan angkat mau melanjutkan mungkin silakan. Prima. Iya, makasih Romo. Iya, Tante Jena, Om Susilo atau Ijan kalau ingin menambahkan. Oh enggak, Ijan sudah menurunkan tangan ya. Iya. Boleh saya Prima tambahin? Silahkan Tante. Romo ngomong tentang minoritas.
Saya juga merasa, Romo, waktu saya pindah kemari tahun 99, saya kan juga datangkan dari Jakarta juga, maksudnya dari Indonesia. Dan tahu rasanya minoritas. Walaupun saya sekolah dari kecil Katolik terus, tapi saya juga merasa punya teman banyak orang Islam dan lain agama. Waktu saya nyampe sini, kebetulan saya dekatnya juga kepada maksudnya ke orang-orang yang Protestan, maksudnya ikut ke gereja Baptis kadang-kadang. Nah, kadang antar mertua. Nah, di situ saya merasakan bahwa Amerika itu terlalu Kristen sekali, Mo. Dia maksudnya even orang Indonesia sendiri kayaknya ke Muslim tuh betul-betul kayak ini sekali. Apa namanya, nggak ada toleransinya sama sekali. Dan juga waktu lagi saya di dan baca di koran segala macam, banyak Muslim ini musola yang dibakar, dan tindakan Amerika maksudnya county-nya ya nggak seperti kalau gereja yang dibakar gitu. Itu saya juga sampai kaget juga sih. Saya pikir dan juga waktu lagi pemilihan presiden yang bukan yang terakhir ini, yang kapan itu juga benar-benar kuat ininya kekristenannya itu. Dan dia kayaknya sampai akhirnya itu politik, jadi agama itu dijadiin politik. Dan itu juga saya juga kayaknya kok begini gitu ya. Itu sih pendapat saya aja, Mo. Mungkin pendapat orang lain beda ya. Tapi saya merasakan hal itu, Mo. Merasa juga. Dan juga tadi kebetulan pastor saya juga yang di ini, Pastor Mancini juga menyebutkan juga hal itu. Dia bilang waktu Itali membawa kekatolikannya ke Amerika, mereka tuh menanamkan tentang tradisinya Itali. Jadi semua liturginya segala macam tuh semua pokoknya berdasarkan Itali. Dan dia merasa sekarang ini gereja mulai berubah. Jadi gereja sekarang tuh respect tentang culture. Jadi dari masing-masing culture negara yang culture local culture. Dan ini sekarang menurut Pastor Mancini sedang lagi dibahas lagi untuk local culture ini. Jadi nggak kayak dulu gitu tuh. Kayaknya harus gereja nih, ini Rome yang rule-nya Rome yang harus diterapkan. Itu aja mau sharing saya opini saya. Ya, terima kasih. Kita terima saja ya, saya enggak nanggapin. Kalau masih ada yang lain, coba ada sharing yang lain. Sebelumnya saya boleh agak sharing sedikit aja juga, Romo, karena fokusnya tadi kan Romo menyebutkan tentang pluralisme gitu kan yang di Amerika gitu, kebebasan beragama. Tapi kadang saya ingin membawa satu topik aja untuk diskusi. Ya, Tante Swan habis ini. Itu saya ingin membahas tentang polarisasi agama. Jadi dalam agama Katolik sendiri gitu, kita agama Katolik itu ada debat kan mengenai agama Katolik yang biasa gitu. Ada yang Romo tadi menjelaskan kaum fundamentalis gitu. Nah, saya ingin kalau Romo mau memberikan tambahan ini atau juga bisa yang minggu depan gitu, saya ingin membawa pertanyaan topik ini tentang polarisasi. Jadi religion polarisasi di agama Katoliknya sendiri gitu. Karena within the church or within the people itu sendiri juga banyak ada polarisasinya gitu yang mungkin yang menurut saya perlu dibahas juga untuk bisa aja kan mengarah ke arah ateisme atau cynicism as well kan tentang gereja Katolik. Jadi saya kita dengar Tante Swan juga. Tante Swan dulu. Silakan Tante. Semua. Silakan Tante Swan. Kalau menurut saya, Romo, is all something to do with the Pope too. Ya, menurut saya. Dengan Pope Francis, that's
berubahnya banyak sekali. UECC. Dan sebelumnya itu juga Jenna mengatakan di waktu dia datang bagaimana. Tapi saya sebaliknya, waktu itu The Franciscan membawa kita semua ke masjid di San Ramon. Di San Ramon ini ada masjid. Kita masuk, kita di yang perempuan harus pakai kerudung, kalau nggak ada juga dipinjemin, dan dikasih tahu gimana caranya, cara mereka berdoa bagaimana, dan kita boleh melihat itu kitab sucinya mereka. So buat saya, wow, saya di Indonesia nggak pernah masuk masjid, saya di sini bisa masuk masjid dengan kebaikannya The Franciscan ke mereka, begitu. So itu buat saya it's opening. Ya. Begitu aja, Romo. Ya, Tante Swan, itu luar biasa. Karena yang kami usahakan di sekolah teologi di Indonesia dan di sini justru seperti itu. Ya, di sini Romo Greg, Romo Heru itu punya kenalan banyak pesantren, maka kami mengajak mahasiswa ke situ. Ya, lalu tentu saja ada ya paroki-paroki yang punya inisiatif di Indonesia. Tapi di sini sendiri saya kurang banyak mendengar itu. Hanya omong-omong gitu ya, tetapi saling kunjung gitu. Saya mau mengingatkan yang pepatah yang biasa kita sebut itu loh. Tak kenal maka tak sayang itu. Itu prinsip sederhana, ya, tetapi sebetulnya itu it works gitu. Sebaliknya ya, kalau kita makin kenal, lalu kita bisa mendengarkan orang itu, mengapa kok kamu begitu? Mengapa kamu kok tidak mau jadi Kristen? Oh lah, saya lahir Muslim misalnya. Ya sudah, no. Wong gitu. Kok mengapa kamu begitu? Ayo memang keluarganya begitu ya. Lalu maka kita makin, lalu bahasa Jawanya itu tresno tresno jalaran kulino. Ya. Ya, no? Jadi orang mencinta, orang bisa jatuh cinta itu karena terbiasa dengannya, toh. Nah itu berarti kan makin mengenal, lalu bisa mencintai walaupun sangat berbeda. Nah tadi polaritas di dalam gereja Katolik itu memang itu luar biasa. Perbedaan di dalam gereja Katolik itu seakan-akan sekarang itu lebih diberi oksigen oleh Paus Fransiskus ini karena metode dialog dia, metode yang disebut sinodalitas itu. Siapakah kita itu? Bukankah kita itu orang yang berjalan bersama? Itu sebetulnya Vatikan yang kedua. Kita itu bukan pemilik segala kebenaran, tetapi kita incline to the truth, tetapi kita sharing, ya, kita sharing the truth itu dari Roh Kudus sendiri. Kita mesti mendengar yang lain juga, ya. Tetapi dengan kemampuan itu, dengan besar hati mau katakanlah mendengarkan satu sama lain, mengenal satu sama lain, ada harapannya lebih besar untuk bisa mencintai satu sama lain, walaupun sangat berbeda. Mungkin saya cukupkan itu, nanti jilid kedua minggu depan kita bisa melanjutkannya. Tapi feedback ini sungguh terima kasih. Ini cerita-cerita ini membuat semuanya jadi lebih jelas, konkret ya dalam hidup kita. Saya kembalikan pada Prima. Terima kasih Romo. Ya udah jam 6. Terima kasih untuk teman-teman buat feedbacknya, buat input, opini juga. Jadi mungkin bisa menjadi sesuatu yang untuk dipikirkan untuk minggu depan. Kita akan bahas tentang topik yang sama lagi. Kalau ada tambahan juga bisa dibahas minggu depan juga.
Oke, jadi malam ini udah selesai sesi malam ini. Jadi kita akan tutup dengan doa, tapi dengan lagu dulu, terus doa oleh Romo Hartono Putih. Tolong Citia, makasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih untuk waktu 1 jam ini yang boleh kami bagikan. Kami juga mengalami dan mohon rahmat-Mu supaya kami dengan saling mengenal, kami bisa saling menghargai, saling mencintai. Demikian pula semoga hidup komunitas dan keluarga kami berjalan dengan terang-Mu, dengan rahmat-Mu semakin dalam, di dalam saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Akhirnya kami haturkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, mohon berkat semuanya, khususnya untuk mereka yang sedang kurang enak badan, yang membutuhkan rahmat penyembuhan, dan untuk kami semakin kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keprihatinan dan syukur kita, dan semua yang kita doakan hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, Terima kasih. Sama-sama. Bisa Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Prima. ketemu.